Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Hudzaifah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Rabani. Nama saya Rio Syahputra. Kami ingin mempresentasikan mengenai materi menerapkan panggilan telepon. Nah, yang pertama ada wake up call. Wake up call itu sistem untuk membangunkan tamu dari tidur sesuai dengan pesan tamu. Sistem ini dapat menggunakan cara manual dengan mencatat di logbook dan operator kemudian akan menelpon tamu yang diminta untuk dibangunkan. Ada juga yang pada jam diminta, petugas hotel mengetuk pintu kamar agar tamu bangun. Cara yang lain adalah dengan sistem komputerisasi, yaitu memasukkan program di komputer untuk jam yang diminta tamu lengkap dengan nomor kamar tamu. Bila saatnya tiba, maka tamu akan ditelepon secara mekanik. Kata-kata yang lazim digunakan oleh answering phone adalah "This is your wake up call", yang bisa diset sampai 2 atau 3 kali. Bisa juga dengan cara gabungan, dicatat dengan komputer, namun untuk membangunkannya dengan ditelepon atau dengan mengetuk pintu kamar tamu. Yang selanjutnya ada paging call. Paging call itu melakukan pemanggilan terhadap tamu yang ada di sekitar hotel. Pemanggilan ini dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan atau informasi penting bagi pihak hotel. Dalam melakukan pemanggilan, minimal harus diulang sebanyak 3 kali bila yang dipanggil belum mengetahui. Contoh berita panggilannya, "Attention please, begging for Mr. Kynes, please contact to information desk, thank you." Selanjutnya, waktu yang tepat melakukan panggilan telepon. Yang pertama, jika Anda ingin menghubungi sebuah perusahaan, maka jangan pernah menelpon sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 5 sore, atau pada waktu jam makan siang yakni antara pukul 12 hingga pukul 2 siang. Yang kedua, perlu diperhatikan jangan melakukan panggilan melalui telepon pada hari Senin pagi atau pada hari Jumat sore. Nah, yang ketiga, untuk menelpon seseorang yang pribadi, maka sebaiknya dilakukan setelah pukul 2 siang ketika mereka telah selesai melakukan berbagai aktivitas atau setelah beristirahat. Waktu yang tepat ialah antara pukul 6 sore sampai 8 malam. Nah, selanjutnya ada biaya telepon. Demi untuk memberikan jasa layanan kepada tamu, maka tidak semua tamu yang menggunakan telepon dikenakan biaya. Bila tamu menggunakan telepon dalam lingkungan hotel, ada 2 macam cara perhitungan biaya pemakaian telepon. Yang pertama ada sistem 3 menit pertama. Jumlah biaya yang dikenakan dihitung berdasarkan 3 menit pertama ditambah dengan menit-menit berikutnya. Contohnya, Mr. Kynes menelpon Dani ke Semarang selama 15 menit, di mana biaya yang ditetapkan manajemen hotel tersebut adalah 3 menit pertama itu 25.000, dan menit berikutnya adalah 15.000, dan biaya tersebut belum termasuk tax and service. Nah, tax and service itu kayak pajak biaya telepon di hotel. Nah, kalau rinciannya, 3 menit pertama itu 25.000, menit berikutnya 12 dikali 15.000, yaitu 150.000. Nah, jadi total biayanya adalah Rp175.000. Yang kedua, ada sistem per menit. Sistem per menit ini jumlah biaya yang dikenakan dihitung berdasarkan setiap menitnya. Contohnya, Mr. Kynes menelpon Dani ke Semarang selama 10 menit, di mana biaya yang ditetapkan manajemen hotel tersebut itu adalah 5.000, dan biaya tersebut belum termasuk tax and service. Jumlah menit 10 dikali 5.000, yaitu 50.000. Jadi totalnya itu adalah Rp50.000. Perlengkapan telepon operator. Perlengkapan fisik yang tersedia di telepon operator adalah switchboard, telepon set, headset, komputer, meja operator, kursi operator, whiteboard, jam dinding, filing cabinet, video system set, dan audio system set. Semua perlengkapan itu ada di dalam ruang operator yang secara keseluruhan merupakan perangkat lunak, dan ada di dalam sebagian peralatan tersebut adalah emergency call line, wake up call system, paging system, telepon fitur, rooming list, dan front office system. Fasilitas dan perlengkapan telepon di hotel. Yang A, ada gagang telepon atau headset terdiri dari dua ujung, yaitu receiver atau pembagian pendengaran dan multipass atau bagian yang dipakai untuk bicara. Yang B, cord atau kabel. Yang C, induk telepon atau papan nomor telepon. Yang D, tombol call forwarding atau do not disturb atau FWD atau DND. Yang E, tombol conference, yaitu tombol yang berfungsi untuk menelpon 3 orang pada saat bersamaan. Yang F, tombol LNR atau last number radial, yaitu berfungsi memutar kembali panggilan terakhir.
Yang G, tombol SNR atau Save Number Radial, yaitu berfungsi mengulangi telepon yang telah disampaikan SNR. Yang H, tombol flash, yaitu tombol nada yang kita pilih. Yang L, tombol hold, yaitu menunda percakapan tanpa memutuskan hubungan. Yang J, ada tombol radial, yaitu tombol untuk mengulang kembali terakhir kita menelpon setelah pesawat telepon dimatikan. Yang K, tombol pause, yaitu tombol menghentikan sementara percakapan telepon. Alasan penggunaan telepon di hotel. Bagi para customer, digunakan untuk membuat reservasi kamar di hotel atau perjalanan di travel agent. Yang kedua, mengecek, menanyakan, mengubah serta membatalkan reservasi yang telah dibuat. Yang ketiga, menanyakan tentang tata cara penyelenggaraan event MICE di sebuah hotel. Yang keempat, mencari informasi tentang harga dan jenis produk yang tersedia, menyampaikan komentar, saran, pujian, dan komplain. Sementara bagi staf hotel, telepon digunakan untuk berkomunikasi dengan staf atau departemen lain. Yang kedua, mengklarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, menghubungi pihak berwenang di saat kondisi emergensi. Yang keempat, menyampaikan feedback atas servis hotel kepada pihak manajemen, serta memberi saran tentang apa yang harus ditingkatkan. Teknik mengirim dan menerima faksimili. Teknik mengirim faksimili. Yang A, siapkan dokumen yang akan dikirim. Yang B, masukkan dokumen pada mesin faksimili dengan posisi terbalik atau backside face. Yang C, angkat gagang telepon pada mesin faksimili atau tekan tombol hands free. Yang D, tekan nomor telepon yang akan dituju. Yang E, bila telah tersambung dan terdengar nada terima, maka tekan tombol start. Yang F, bila dokumen pertama telah selesai, maka masukkan dokumen berikutnya. Yang G, tekan kembali tombol start untuk merilis bila dokumen telah selesai dikirim. Yang H, tekan tombol report dan menu print list untuk memastikan bahwa dokumen telah dikirim. Yang I, siapkan tanda terima atau kwitansi bila pengiriman dokumen untuk tamu. Yang J, berikan tanda terima atau kwitansi pada kasir kantor depan untuk dimasukkan ke dalam rekening tamu. Yang K, kembalikan dokumen asli milik tamu dengan meminta bantuan bellboy atau petugas porter. Teknik menerima faksimili. Yang A, angkat gagang telepon pada mesin faksimili bila mesin faksimili tidak otomatis. Yang B, tekan tombol start untuk menerima dokumen. Yang C, biarkan semua dokumen diterima hingga mesin faksimili memberikan signal atau sinyal selesai dengan memunculkan kode komplit pada menu screen. Yang D, siapkan tanda terima atau kwitansi bila penerimaan dokumen untuk tamu. Yang E, berikan tanda kwitansi pada kasir kantor depan untuk dimasukkan ke dalam rekening tamu. Yang F, antarkan atau sampaikan segera dokumen faksimili untuk tamu menggunakan amplop tertutup dengan meminta bantuan bellboy atau petugas porter. Perhitungan biaya sama dengan telepon. Selanjutnya ada outgoing call. Yang pertama ada long distance call. Setiap long distance call yang dilakukan tamu melalui operator telepon perlu dicatat dalam record book. Sambungan langsung jarak jauh ini biasanya merupakan interlokal atau sambungan antar kota. Nah, yang kedua ada overseas call. Overseas call ini sambungan internasional antar negara. Sesuai dengan kaidah penyambungan telepon secara umum, seorang telepon operator harus menguasai baik mengenali kode negara, kode wilayah yang dihubungi, serta jenis hubungan telepon yang dilakukan. Secara umum diketahui 3 jenis penyambungan, yaitu yang A, station to station, yang B, person to person, yang C, collect to call. Yang ketiga ada emergency call. Emergency call ini dilakukan saat hotel dalam keadaan genting, seperti ada kebakaran, listrik padam, gempa bumi, atau terjadi kerusuhan. Pada saat seperti ini, seorang telepon operator, sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan, antara lain harus menghubungi pemimpin perusahaan. Nah, yang terakhir ada bomb threat. Dalam hal ada ancaman bom lewat telepon, umumnya hotel memiliki standar tertentu yang harus dilakukan oleh operator telepon. Jika disusun secara kronologis, urutannya adalah sebagai berikut.
Pertama, berikan salam atau greeting ke penelpon. Yang kedua, jika penelpon langsung mengancam, operator harus tetap tenang dan menanyakan identitas penelpon, seperti nama, alamat, asal, dan dari kelompok apa. Yang ketiga, perhatikan ucapan atau kata-kata yang dipakai penelpon. Yang keempat, tanyakan mengapa dia melakukan itu. Yang kelima, di mana bom diletakkan. Yang keenam, jenis dan tipe bom apa yang digunakan. Yang ketujuh, ukuran, kekuatan, serta ciri-ciri khusus lainnya. Dan yang terakhir, kapan rencana bom akan diletakkan. Selanjutnya ada International Spelling Board. Standar pengejaan internasional atau International Spelling Board yang digunakan di hotel, di dalam Departemen Front Office yang paling sering berinteraksi dengan tamu, terutama di section reception dan telepon operator, harus benar-benar menguasai dan memahami International Spelling Board untuk memudahkan mengingat dan mencatat nama tamu dengan tepat dan akurat jika nama tamu sulit untuk dipahami dalam menangani reservasi dan penerimaan telepon yang terjadi di dalam ruang lingkup Departemen Front Office. Jadi International Spelling Board ini kayak spelling alfabet yang contohnya tuh kayak A alpha, B Bravo, C Charlie, D Delta, E Echo, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir, ini ada contoh formulir dalam panggilan telepon. Nah, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan?